Halo guys, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bastille Day 2016. Dibintangi oleh Idris Elba sebagai agen khusus CIA, handal tapi temperamental. Dan juga seorang pemuda yang berprofesi sebagai pencopet jalanan yang sangat lihai. Karena suatu kejadian, dua orang berbeda latar belakang ini harus bekerja sama untuk mengungkap sebuah konspirasi besar yang melibatkan aparat kepolisian dan juga aksi terorisme di Paris, Prancis. Oke, kalau begitu langsung aja kita eksekusi keseruan alur cerita lengkapnya guys. Raffi Bertrand adalah seorang polisi korup. Dia bersama dengan timnya merencanakan perampokan Bank Nasional Prancis. Mereka melakukan pengeboman pada sebuah gedung pusat Partai Politik Nasionalis Prancis, bertujuan untuk menciptakan kerusuhan dan memancing kemarahan massa dengan mengkambing hitamkan umat muslim di sana sebagai teroris. Film diawali di sebuah taman di tengah kerumunan orang banyak. Seorang gadis cantik berjalan tanpa busana. Semua mata lantas tertuju kepadanya. Michael Mason, seorang pencopet lihai asal Amerika, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan aksinya. Dan ternyata Michael membayar gadis tersebut untuk mengalihkan perhatian. Scene film lalu berpindah di kantor CIA unit Paris. Agent Breyer diperiksa atas kelalaiannya dalam bertugas. Dia tanpa sengaja mengungkap identitas informan ke publik dan menewaskan 8 orang tersangka. Atas kesalahannya tersebut, dia dipindah tugaskan untuk melakukan sebuah misi di Paris. I stuck my neck out trying to get you this position. Welcome to Paris. Di tempat lain, Jean memasukkan bom ke dalam boneka. Sesuai rencana, boneka tersebut akan dibawa oleh Zoe kekasihnya ke sebuah gedung untuk diledakkan. Atas dasar cinta, Zoe pun setuju melakukannya. Kembali ke Michael. Seperti biasa, dia menjual barang hasil copetnya kepada kenalan baiknya yang merupakan seorang imigran gelap asal Afrika bernama Baba. Kembali ke Zoe. Dengan memakai sebuah wig, dia melangkah masuk ke dalam gedung pusat Partai Nasionalis Prancis. Tanpa dia sadari, Raffi dan Jean memantaunya tak jauh dari gedung. Dan secara kebetulan Michael juga ada di kawasan tersebut untuk beraksi seperti biasanya. Zoe lalu masuk ke dalam dan meletakkan tas berisi bom itu. Namun dia menyadari bahwa gedung tersebut masih banyak orang. Dia berubah pikiran lalu mengambil kembali tas tersebut dan bergegas keluar dari gedung. Jean yang berada di bawah ancaman Raffi langsung menelpon dan memaksa Zoe untuk masuk kembali ke dalam. Tapi Zoe bersikeras menolaknya karena tidak tega menewaskan banyak nyawa. Michael melihat Zoe menangis di bawah tangga. Melihat tas yang ada di sampingnya, naluri pencopetnya pun muncul. Dia mendekati Zoe dan mengambil tas tersebut, lalu bergegas membawanya ke tempat sepi. Zoe yang menyadari kalau tasnya telah lenyap menjadi tambah ketakutan setengah mati. Dia tahu kalau sebentar lagi tas tersebut akan meledak. Michael sangat kecewa melihat isi dari tas tersebut yang hanya berisikan sebuah boneka, wig, dan juga handphone. Dia mengambil handphone itu lalu membuang tasnya ke tong sampah. Lalu beberapa detik kemudian, ledakan tersebut melukai banyak orang dan menewaskan 4 nyawa. Panik sekaligus heran, Michael bergegas meninggalkan tempat itu. Raffi yang melihat kejadian tersebut lega karena bom tersebut akhirnya meledak, meskipun tidak sesuai dengan rencana awal. Tidak hanya itu, Raffi juga mengirim ancaman kalau peledakan tersebut hanyalah permulaan saja. Karena dalam 36 jam akan ada ledakan susulan yang akan melumpuhkan kota. Victor, si kepala intelijen, lalu melakukan konferensi pers. Dia dan timnya berjanji akan segera meringkus dalang yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Michael tertangkap kamera CCTV sesaat sebelum peledakan terjadi, hingga menjadikannya sebagai tersangka utama dalam aksi terorisme tersebut. Di kantor CIA, Agent Breyer dan timnya sedang menganalisa identitas Michael, tersangka teroris yang merupakan warga Amerika. Setelah mendapatkan alamat Michael di Prancis, Agent Breyer ditugaskan untuk menangkap Michael. Sebelum aparat kepolisian Prancis yang lebih dulu menangkapnya, Agent Breyer langsung berangkat. Pada saat yang sama, Michael sedang bersiap-siap untuk melarikan diri dan membawa semua uang tabungannya. Dia merasa sangat terancam karena dijadikan tersangka atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Agent Breyer telah sampai di kediaman Michael dan langsung menuju ke rumahnya. Michael yang menyadari kemudian kabur lewat jendela menaiki atap rumah. Tak lama Agent Breyer melihatnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Meski sempat terkecoh dengan aksi penyamaran Michael, namun pada akhirnya Agent Breyer berhasil meringkusnya. Zoe merasa sangat terpukul. Dia menyalahkan dirinya atas ledakan tersebut. Jian melihat Raffi dan anak buahnya tiba. Kedatangan mereka untuk membunuh Zoe demi melenyapkan saksi. Jian lalu bergegas menyuruh kekasihnya untuk kabur dari pintu belakang. Di lain sisi, Breyer menginterogasi Michael di sebuah ruangan. Breyer ingin tahu di mana ledakan selanjutnya terjadi. Michael yang tidak tahu menahu menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Raffi gagal menemukan Zoe di rumah Jian. Mereka lalu melacak keberadaan Zoe dari handphonenya. Sedangkan handphone Zoe kini ada di tangan Michael. Kembali ke ruang interogasi, Michael mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang pencopet. Tas tersebut dia curi dari seorang gadis bernama Zoe. Untuk membuktikan semua ucapan Michael, Breyer menantang Michael untuk menilap uang yang ada di dompetnya. Dan benar saja, Michael melakukannya secepat kilat. Raffi dan anak buahnya telah sampai. Mereka mencoba masuk dengan menyamar sebagai kurir. Breyer lalu keluar menghampiri mereka. Sementara Michael berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba untuk keluar. Raffi melihatnya dan terjadilah pergelutan. Dan pada akhirnya Michael berhasil melarikan diri. Di lain sisi, orang suruhan Victor menemui Baba dan memintanya untuk membantu mereka dalam menangkap Michael dengan imbalan kewarganegaraan. Kalau menolak, Baba dan keluarganya akan dideportasi dari Prancis. Sementara itu, Victor menemui Karen, bos CIA Agent Breyer. Victor menegaskan agar CIA tidak perlu ikut campur dalam urusan operasi penangkapan Michael. Namun Karen menyangkal keterlibatan timnya. Di lain sisi, Breyer menceritakan tentang penyergapan Raffi dan gadis bernama Zoe kepada Tom atasannya. Dia merasa ada sedikit kejanggalan dalam kasus Michael. Namun Tom mengatakan kalau tugas Breyer hanyalah menangkap Michael dan bukan yang lainnya. Singkat cerita, Raffi dan anak buahnya bersiap-siap untuk melakukan penyergapan di sebuah masjid yang diduga kuat menjadi tempat berkumpulnya para pengganas. Kita semua tahu bahwa isu terorisme sudah diatur sedemikian rupa oleh Raffi. Penyergapan tersebut dikomandoi sendiri oleh Victor. Salah satu polisi menaruh bom di atas silin masjid, lalu berpura-pura kalau dia menemukan bom tersebut. Penemuan bom tersebut dengan cepat menjadi berita utama dan berhasil memancing kemarahan semua umat muslim di Prancis. Kembali ke Michael, dia menemui Baba dan menceritakan semua yang terjadi. Baba mengizinkan Michael bersembunyi di rumahnya. Lalu setelah itu dia melapor tentang Michael kepada aparat. Raffi dan timnya langsung bergegas ke sana. Beruntung Michael dengan cepat menyadari akan hal itu dan bergegas bersembunyi dan berhasil keluar. Saat sniper mencoba untuk menembaknya, Breyer tiba tepat waktu dan menyelamatkan Michael. Gagal mendapatkan Michael, Raffi kembali memburu Zoe. Karena jika Breyer lebih dulu menangkapnya, maka semua rencana yang mereka susun selama ini akan menjadi sia-sia. Sementara demo dan protes dari komunitas umat muslim semakin memanas. Di lain sisi, Zoe bersembunyi ke tempat Paul, temannya yang merupakan seorang aktivis. Agent Breyer meminta atasannya untuk melacak lokasi keberadaan Zoe dengan alasan untuk mencari Michael. Padahal Michael sendiri kini ada di sampingnya. Agent Breyer memilih bertindak sendiri mencari Zoe demi mengungkap kebenaran dari semua pengakuan Michael. Breyer dan Michael sampai ke tempat Paul. Menyadari akan hal itu, Paul bergegas membawa Zoe bersembunyi. Paul membakar mobil Breyer dan bergegas kabur. Breyer membajak sebuah mobil dan bergegas memburu Paul. Mereka melacak keberadaan Paul dari handphone milik temannya. Lalu mereka menuju ke kafe tempat Paul bekerja. Raffi sengaja memposting sebuah video saat polisi memukul seorang pendemo, bertujuan untuk memancing kerusuhan yang lebih besar. Setelah itu, Raffi mendapat informasi tentang keberadaan Agent Breyer dari mobil yang dia bajak. Di sela menunggu kemunculan Paul di tempat kerjanya, Michael menceritakan alasan dia mencopet kepada Breyer.
Michael menabung uang hasil copetnya untuk biaya kuliah kedokteran. Paul yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Briar lalu memaksa Michael untuk masuk ke dalam kafe untuk mencuri dompet Paul. Untuk mengalihkan perhatian, Michael menciptakan sedikit kerusuhan di kafe tersebut. Dan pada akhirnya dia berhasil mencuri dompet Paul dan mendapatkan alamat rumahnya. Mereka langsung bergegas ke sana. Video pemukulan polisi yang dibuat oleh Raffi menjadi viral, membuat kerusuhan semakin menjadi-jadi. Kembali ke agen Briar, mereka sampai ke apartemen Paul. Zoe yang bersembunyi tiba-tiba menyergap Michael. Pada akhirnya Briar berhasil melumpuhkan Zoe dan meyakinkannya untuk bekerja sama. Zoe lalu menceritakan tentang Jean, pacarnya, orang yang menyuruhnya membawa bom tersebut. Mereka langsung menuju ke rumah Jean. Di tengah perjalanan, Raffi akhirnya menemukan Briar. Dia langsung keluar dan menembaknya. Sekali lagi Briar dan Michael berhasil kabur dari kejaran Raffi. Kerusuhan yang semakin menjadi-jadi memaksa Victor, si kepala intelijen, untuk menghubungi menteri untuk menyatakan secara publik bahwa kota kini dalam status gawat darurat. Sesampainya di rumah Jean, mereka dikejutkan dengan Jean yang telah tewas karena gantung diri. Jean sebenarnya mati dibunuh oleh Raffi saat dia datang mencari Zoe tempo hari. Selanjutnya Briar menggeledah rumah itu dan menemukan informasi tentang Jean yang ternyata adalah seorang polisi. Lalu Briar melaporkan tentang hal itu kepada bosnya. Karena desakan dari pemerintahan Prancis, Karen dengan terpaksa menyuruh Briar menyerahkan kedua saksi kepada aparat kepolisian. Briar menyetujuinya tapi dengan satu syarat, yaitu perlindungan sepenuhnya terhadap keselamatan para saksi. Keesokan harinya Karen menemui Victor. Dia mengatakan kalau pelaku pengeboman sebenarnya adalah anggota polisi. Karen juga mengatakan kalau Michael dan Zoe kini ada bersama agennya dan bersiap-siap untuk dijemput. Setelah Karen menghubungi Briar untuk mengetahui kode penjemputan, Victor menembaknya hingga tewas. Dan dari sini kita tahu bahwa dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Victor. Dia lalu memerintahkan Raffi untuk membawa Briar dan kedua saksi ke tempat sepi, lalu membunuh mereka. Polisi tiba untuk menjemput mereka bertiga. Di dalam mobil, Briar mengenali tato yang ada di pergelangan tangan seorang petugas. Tato yang sama yang dimiliki oleh Jean. Briar kemudian bertindak dengan cepat melakukan penyerangan. Briar berhasil melumpuhkan mereka semua. Di pusat kota, Victor mengumumkan bahwa intelijen akan mengambil alih keamanan kota, termasuk mengawasi Bank Nasional Prancis demi menjaga aset negara. Pada saat yang sama, Briar memberitahu atasannya bahwa dalang sebenarnya adalah Victor. Teroris hanyalah pengalihan saja. Tujuan Victor sebenarnya adalah merampok bank. Akan tetapi atasannya masih tidak percaya. Briar mematikan telepon dan langsung menuju ke bank. Sementara bank itu kini telah dijaga ketat oleh Raffi dan timnya. Raffi lalu masuk ke dalam dan langsung menuju ke brankas. Atas bantuan Victor, dengan mudah dia membuka brankas tersebut. Brankas yang berisi tumpukan emas, namun tujuan mereka adalah uang digital. Michael dan Zoe menunggu di dalam mobil. Sementara Briar mencoba masuk dengan menyamar sebagai anggota polisi. Briar berhasil masuk dan menyerang para petugas yang berjaga di luar. Michael dan Zoe memutuskan untuk keluar dari mobil dan membaur dengan para pendemo. Para pendemo berhasil melumpuhkan para petugas yang berjaga di depan, mendobrak pintu dengan besi dan masuk ke dalam. Sementara itu Briar menuju ke brankas. Briar berhasil membunuh petugas yang menjaga Raffi. Merasa posisinya semakin terancam, Raffi meminta Victor untuk segera mengeluarkannya dari Prancis. Karena kalau tidak, Raffi berjanji akan membongkar semua kebusukannya. Raffi berhasil mentransfer separuh uang digital tersebut ke dalam flash disk, lalu mengarah keluar dari bank. Kemudian Briar menghubungi Michael dan menugaskannya untuk merampas flash disk itu dari tangan Raffi. Dengan menggunakan topeng, Michael berhasil merampasnya. Raffi menyadari bahwa flash disknya hilang. Dia tahu bahwa itu adalah ulah Michael, si pencopet handal.
Lalu dia mengancam Zoe dan memaksa Michael menunjukkan diri. Kemudian Michael muncul dan membuka topengnya. Saat Raffi ingin menembak Michael, Briar muncul menyelamatkannya. Raffi tewas tertembak oleh petugas yang diperintahkan oleh Victor. Tujuannya adalah agar Raffi tidak membuka kedoknya. Dan flashdisk itu kini ada di tangan Michael. Victor mendapat pujian karena berhasil meringkus Raffi, si polisi korup. Sementara Michael masih tetap menjadi buronan. Tak menyerah sampai di situ saja, Victor lalu menemui Baba dan memaksanya untuk memberitahu di mana Michael berada. Baba mengatakan kalau Michael pasti menemui kenalannya Ali, yang merupakan orang Turki untuk mendapatkan paspor. Keesokan harinya Michael menemui Ali di sebuah gereja. Namun ternyata yang menunggunya adalah Victor. Victor lalu membuat kesepakatan dengan Michael untuk menukarkan flashdisk itu dengan paspor serta uang berjumlah $100.000. Michael menyetujuinya karena merasa tidak punya pilihan lain. Victor lalu membawanya ke suatu tempat untuk melakukan penukaran tersebut. Di sana Victor justru menodong Michael dengan senjata. Beruntung Briar datang tepat waktu. Lalu Victor mengancam akan membunuh Michael. Tanpa ragu Briar justru yang menembak Michael. Dan semua kebusukan Victor akhirnya terbongkar dan dia pun langsung diringkus. Dan ternyata Michael sudah dibekali dengan rompi anti peluru. Semuanya sudah dirancang oleh Briar untuk memancing Victor keluar. Di akhir film Michael diajak untuk bekerja sama dengan CIA dan pensiun menjadi seorang pencopet. Namanya juga telah dibersihkan dari tuduhan. Begitu juga dengan umat muslim yang dituduh sebagai teroris. Dan film pun selesai. Untuk pengalaman menonton yang lebih seru, saya sarankan untuk menonton full filmnya guys. Yang bisa dipetik dari film ini, jangan cepat percaya dengan suatu berita yang menyebar luas dengan cepat. Karena bisa saja itu hanyalah pengalihan isu saja. Oke guys, segitu aja dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.